Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah MSDM Internasional dengan dosen pengampu Ibu Sukwati Dewi Asrika, SEMM. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kita di sini akan membahas tentang perbedaan MSDM Internasional dan MSDM Domestik. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu MSDM. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Di samping faktor lain seperti modal, teknologi, manusia memilih teknologi, manusia mencari modal, manusia yang menggunakan dan memeliharanya. Di samping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing yang langgeng. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting. MSDM berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan produktivitas, loyalitas, kepuasan kerja, dan motivasi kerja yang baik dari pegawai. Untuk itu harus dilakukan peningkatan kualitas kehidupan kerja melalui perubahan struktur kerja, penciptaan komunikasi yang baik, penciptaan disiplin kerja, penanggulangan stres kerja, bimbingan dan penyuluhan, keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Morgan, ia mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya internasional sebagai pengaruh yang mempengaruhi interplay di antara ketiga dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasional. Dalam terminologi luas, manajemen SDM internasional melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti MSDM domestik. Morgan menggambarkan MSDM internasional dalam tiga dimensi yang meliputi tiga dimensi MSDM. Yang pertama ada aktivitas-aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional. Yang pertama ada negara tuan rumah, host country, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Ada negara asal, home country, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Ada negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal dan input-input lainnya. Yang ketiga, tiga kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama ada karyawan negara tuan rumah, host country national, HCNEs. Ada karyawan negara asal, parent country national, PCNS. Ketiga ada karyawan negara ketiga, third country national, TCNS. Pihak ketiga maksudnya tuh seperti contohnya perusahaan Jepang yang ada di Indonesia mempekerjakan orang Korea di negaranya. Masuk ke perbedaan MSDM internasional dan MSDM domestik. Kalau sumber daya manusia domestik adalah yang berhubungan dengan sumber daya rumah tangga, sedangkan internasional adalah sampai kemanapun atau lebih luas. Perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional, kompleksitas operasi di negara-negara berbeda dalam pekerjaan karyawan yang berbeda, merupakan variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM internasional. MSDM internasional lebih luas fungsi yang harus ditangani, contohnya seperti pajak, gaji dalam mata uang asing, keluarga pekerja, dan lain-lain. Keterlibatan dalam kehidupan pribadi. Keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM internasional, Departemen SDM harus banyak terlibat, menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawannya. Misalnya di beberapa negara mewajibkan penyertaan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Contohnya akomodasi, budaya, sekolah, dan lokasi yang aman. Sistemnya pun berbeda untuk lokasi geografis, berhubungan dengan berbagai lembaga beragam, pemerintah, politik, agama. Meningkatkan resiko-resiko seperti kesehatan dan keamanan. Baik, kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia pada suatu negara sangat penting guna perkembangan negara tertentu, sekaligus salah satu tameng dari tergusnya perekonomian negara dengan berlakunya globalisasi yang sudah berjalan. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia (MSDM) internasional merupakan suatu aspek yang menjelaskan bahwasannya MSDM tidak hanya mencakup lingkup domestik, tetapi juga membahas mengenai MSDM yang bersifat global. Dalam MSDM internasional juga mempunyai pengaruh terhadap aspek budaya, tipe karyawan, dan kategori negara yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional. MSDM internasional mempunyai kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan MSDM yang bersifat domestik. Kompleksitas tersebut tercipta karena variabel-variabel yang digunakan MSDM internasional berbeda dengan variabel-variabel yang digunakan dalam MSDM domestik.
Ya, jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti diskusi tentang perbedaan MSDM domestik dan MSDM internasional. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang kejelasannya dalam penyampaian materi tersebut. Namun sebelum saya akhiri, saya akan memberikan quotes sedikit untuk menutup materi ini. Quotesnya seperti ini: karena perjuangan adalah tanda perjalananmu menuju sukses. Untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam meraih kesuksesan, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Selalu libatkan Tuhan dimanapun berada, karena perubahan-perubahan besar akan kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Maka dari itu, wariskanlah hal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.